Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak aneh juga ternyata ya, ini ya kronologi dugaan kecurangan KPU loloskan 4 parpol terkuat di sidang DKPP. Benarkah seperti itu? Ada apa begitu? Jangan-jangan di dalamnya ada Gelora begitu kan? Ya, itulah politik hari ini di bangsa kita begitu kan. Ya, kalau memang ini terjadi ya harus kita tindak begitu kan, siapapun ketua KPU-nya begitu. Jadi artinya kalau masih ada kecurangan-kecurangan seperti ini, bagaimana nanti setelah KPU menjalankan atau sedang melakukan demokrasi sedang berlangsung begitu kan? Apa yang terjadi begitu kan? Sekian seluruh Indonesia tertuju kepada pemenangan begitu. Sedangkan misalnya KPU ya ada sesuatu yang dimainkan ya wallahu alam ya gitu kan. Ya sudah benar bahwa siapa yang menang sebenarnya begitu kan? Saya teringat dengan perkataan Cak Nun bahwa walaupun mau calon dari manapun itu sudah ditentukan begitu, kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, kronologi dugaan kecurangan KPU loloskan 4 parpol terkuat ya di sidang DKPP. Ini salah satunya, saya bacakan dulu. Saat truk buah terbalik, banyak buah tercecer di jalan dan banyak yang ngambil sebanyak-banyaknya. Banyak buah di rumah karena ada truk buah terbalik. Apa ini ya? Gak nyambung ini menurut saya pribadi. Ini hanya meloloskan parpol saja, memenangkan calon yang kalah juga mereka bisa. Ini banyak sekali ya. Kalau udah kayak gini, faktanya apakah mungkin KPU fair dan adil di Pilpres 2024? Ini yang menjadi tantangan kita begitu. Kalau KPU sudah ada kong kali kong seperti ini, ya bisa jadi, ya wallahualam siapapun yang mencalonkan presiden tidak akan pernah menang begitu kan. Karena ya kalau sudah ini dipolitisasi ya bisa jadi begitu kan. Dengan melalui suap dan sebagainya begitu. Kalau sudah kayak gini, faktanya apakah mungkin KPU fair dan adil di Pilpres 2024? Bisakah pakai VAR? Sebenarnya bisa begitu kan. Selalu buat Bang Jack ya ini wasitnya saja sudah curang, bagaimana bisa yakin kalau pertandingan sesungguhnya bisa fair ya? Bubarkan saja KPU, ganti dengan yang lebih kredibel supervisi PBB ini. Hati-hati jika ada sanksi pada KPU bisa memperlambat kelanjutan pemilu. Terbongkar sendirinya. Baru tahap awal saja sudah mulai kelihatan curangannya, ya, curangnya. Bagaimana nanti kelanjutannya? Masih mau percaya lembaga pemilu itu yang kita lakukan begitu. Dan bahkan menurut saya pribadi langkah ini menurut saya kalau ada kecurangan seperti itu harus ditindaklanjut begitu kan. Jangan hanya dibiarkan saja begitu. Karena pada hakikatnya kalau yang menjadi ketua KPU dari si A, si B dan si C lalu kemudian dipilih dengan ada ada perjanjian atau kontrak politik ya wallahu a'lam begitu, hancur negara kita begitu kan. Ini usut sampai ke pusat kalau memang itu benar ini. Sebelum berjalan sudah gak beres, apalagi selanjutnya saat Musi tidak percaya sama KPU lagi. KPU ini memang luar biasa. Banyak yang kritik apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra ya. Tetapi perlu diingat inilah aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu. Bubarkan, ganti yang baru dan independen ini. Bubarkan saja KPU-nya. Penyelenggara jadi pemain. Pantas ijazah palsu lolos. Ya, seperti itulah logika-logika kita begitu kan. Kalau kita melihat kecurangan seperti ini mau bertindak ya tidak bisa karena yang sudah memegang otoritas itu adalah orang-orang pusat semua begitu. Seperti sudah dikata oleh John Kodok dan Cebong, tetaplah menjadi dungu selangit. Ya, itulah komentar-komentar netizen, tapi saya bacakan terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, kronologi dugaan kecurangan KPU loloskan 4 parpol terkuat di sidang DKPP. Ini banyak sekali ya. Saya kutip dari Demokrasi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan penyelenggaraan kode etik penyelenggaraan pemilu ya terkait dugaan kecurangan KPU. Dalam persidangan tersebut terungkap kronologi dugaan rekayasa data di Sulawesi Utara, Sulut ya, untuk meloloskan 4 partai politik ya sebagai peserta pemilu di 2024. Pembuat aduan perkara ini adalah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, Jack Stephen Saiba ya. Sedangkan beradunya ada 10 orang yakni Ketua KPU Sulut Meidi Yafet Tinangon,
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulut ya Salman Sulaimi ya, dan Koordinator Divisi Perencanaan Data Informasi KPU Sulut Leni Anggraini. Bahkan lalu Sekretaris KPU Sulut ya Luki Fernando Majanto serta Kabag Teknis Penyelenggaraan. Bahkan ya selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Singgahi Elisi Pelbisa Nadia, anggota KPU Kepulauan Sanggi Tommy Mamuaya atau Ketua KPU Kepulauan Sanggihan Iklam Potuanung. Teradu lainnya adalah Kesabuk Teknis KPU Kepulauan Singgihi Jeli Kantu. Jeli juga merupakan admin aplikasi Sipol ya, sebuah sistem yang digunakan KPU dalam proses pendaftaran hingga verifikasi parpol ya. Teradu terakhir adalah Komisioner KPU RI Idam Holik. Apakah ini terjadi begitu ada kecurangan-kecurangan besar begitu kan? Ini yang harus kita pertanyakan begitu kan? Karena pada hakikatnya ini yang namanya keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ada begitu kan? Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Bahkan berdasarkan keterangan Jack dalam persidangan, berikut kronologi dugaan kecurangan tersebut ini. Tanggal 14 November 2002 dan merupakan hari terakhir verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten kota oleh KPU ya. Tanggal 5 November 2002 Jack ya beserta Komisioner KPU Kepulauan Sanggahi lain menandatangi berita acara hasil verifikasi faktual partai politik. Jack lantas mengantarkan langsung dokumen BA itu ke kantor KPU Sulut di kota Manado. Tanggal 7 November ya Jack kembali ke Pulauan Sanggahi. Di tengah keberjalanan ia mendapat kabar mengejutkan dari admin Sipol. Jadi kata Jack ya mendapat perintah dari Luki dan Carlos untuk mengubah data keanggotaan Partai Gelora dalam Sipol. Dengan begitu Partai Gelora bisa dinyatakan memenuhi syarat MS. Perintah itu disebut atas arahan pimpinan KPU Sulut. Bahkan tanggal 8 November Jack melihat Sipol ternyata benar-benar data Partai Gelora berubah. Dari awal hanya 63 anggota yang terverifikasi lalu berubah menjadi 96 sehingga Partai Gelora dinyatakan MS ya Kepulauan Sanggi. Bahkan tanggal 24 November Jeli mencetak BA yang isinya telah diubah sesuai Sipol. Meski telah diubah BA ya tersebut tetap menggunakan tanggal 5 November 2022. Setelah BA perubahan itu dicetak, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sanggihi LC Pabile Sanadia menggelar rapat pleno tertutup di ruangannya. Jack tidak dilibatkan. Dalam rapat tersebut BA perubahan itu diteken oleh LYC dan Tommy Mamuaya Iklam Potoanung juga mendatangi meski tidak ikut rapat. Sedangkan anggota KPU Sanggihi lainnya si Sri Mulyani tidak mau tanda tangan. Setelah rapat tuntas Jack langsung menginformasi LC. Jack bertanya mengapa data diubah. Iya, saya ikut arahan, kata LC sebagai dituturkan oleh Jack. Saya akan laporkan perbuatan ini perbuatan melanggar hukum, kata Jack. Silahkan masing-masing punya pilihan, jawab Elsa. Bahkan tanggal 24 November itu juga merupakan hari pertama KPU Kabupaten mulai melakukan verifikasi faktual perbaikan syarat. Dan bahkan kemudian dari syarat kepengurusan dan keanggotaan parpol. Tanggal 1 Desember Jack bersama penyelenggara pemilu lainnya dari seluruh Indonesia menghadiri acara konsolidasi nasional di Ancol serta Jakarta Utara. Dalam acara tersebut Komisioner KPU RI Idam Holik menyampaikan pidato yang menilai Jack sebagai sebuah ancaman. Bahkan penggalangan pidato itu berbunyi perintah harus dilaksanakan tidak tegak lurus, tidak boleh dilanggar, bagi yang melanggar akan dimasukkan ke rumah sakit. Jack merasa terancam oleh kalimat tersebut karena dirinya selama ini tidak mau terlibat dalam praktek dugaan manipulasi data parpol ya. Apalagi dirinya mengaku isu bahwa perintah untuk rekayasa data parpol itu berasal dari pimpinan KPU RI. Wow, sangat luar biasa ternyata ya. Ada kong kali kong kalau memang ini saya benar beritanya begitu kan. Ada sesuatu yang dimainkan. Jangan-jangan Partai Gelora tidak lolos begitu kan, atau tidak punya kantor di situ, atau tidak punya anggota sama sekali. Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Perlu diingat bahwa Partai Gelora ini kan partai yang baru, punya Fahri Hamzah. Apakah ini mungkin keanggotanya ada atau apa begitu kan? Ini banyak sekali, bahkan ini bantahan dari KPU. Bahkan Komisi KPU Idam Holik membantah bahwa pidatonya di Ancol merupakan sebuah ancaman. Ini mungkin takut begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sesuatu yang dimainkan begitu. Ya semuanya itu tergantung dari orang-orang pusat dan ketua sebenarnya begitu. Kalau dia dirubah ya dirubah semua begitu. Jadi apalah daya kalau hal seperti ini dilakukan ya, yang seharusnya tidak lolos yang kemudian lolos. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Dari sini kan sudah jelas publik bisa menilai seperti apa
mereka. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.